Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pokok bahasan ini merupakan pokok bahasan keempat di kelas 9, yang juga merupakan pokok bahasan pertama di semester genap kelas 9. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai dari pokok bahasan ini antara lain 1.4 menghormati keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. 3.4 mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.4 menganalisis prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang hendak dicapai dalam pokok bahasan ini adalah 3.4.1 mendeskripsikan macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan ini akan menjadi indikator pencapaian kompetensi yang hendak kita capai pada video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, 3.4.2 mengidentifikasi penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia. 3.4.3 mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. 3.4.4 mengidentifikasi makna keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 3.4.5 mengidentifikasi bentuk konflik dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, audiens semua, kita akan masuk ke materi kita tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Secara garis besar, ada 6 pengelompokan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa atau etnik. Yang kedua, keberagaman adat istiadat. Selanjutnya, keberagaman agama. Keempat, keberagaman ras. Kelima, keberagaman golongan, dan yang terakhir, keberagaman sosial dan budaya. Baiklah, kita akan mulai membahas dari keberagaman suku bangsa atau etnik. Yang dinamakan suku bangsa atau etnik adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya berdasarkan garis keturunan. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, ataupun ciri-ciri biologis. Keberagaman berikutnya di Indonesia adalah keberagaman adat istiadat, yang merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diteruskan secara turun-temurun oleh keturunannya. Keberagaman yang ketiga di Indonesia adalah keberagaman agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah
yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Keberagaman berikutnya adalah keberagaman ras. Ras adalah sebuah kategori dalam antropologi fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama. Pengertian ras ini menyangkut aspek biologis dengan melihat ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh, dan juga menyangkut aspek sosial yang dilihat dari peran dan kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat. Secara garis besar, ras di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah ras Wedoid, kemudian ada ras Mongoloid, yang ketiga ras Negroid, dan yang keempat ras Melanesoid. Keberagaman yang kelima di Indonesia adalah keberagaman golongan. Yang dinamakan dengan golongan adalah kelompok atau kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat dan istiadat dan norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia dalam kelompok tersebut. Patut diingat bahwa keberagaman golongan ini merupakan keberagaman yang paling besar di Indonesia. Keberagaman yang terakhir adalah keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia meliputi keberagaman mata pencaharian, tarian, makanan, rumah adat, dan pakaian tradisional. Tapi patut kita ingat bahwa meskipun kita beragam, kita tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena perbedaan bukan menjadi pemecah bangsa Indonesia, tetapi merupakan sumber kekuatan dari bangsa Indonesia. Tetap semangat, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.